Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Alfiandi dari kelas TI 7A dengan NIM 172011007. Di video kali ini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat dengan menggunakan Microsoft Project. Microsoft Project ini merupakan tools yang biasanya digunakan oleh project manager untuk mengelola proyek mereka agar lebih efisien. Nah, secara garis besarnya, tools ini juga mempunyai kegunaan untuk mengatur proyek agar dapat bekerja lancar dari awal hingga akhir. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi UAS Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Di sini saya membuat rancangan pembangunan lapangan futsal dengan durasi waktu 44 hari dimulai tanggal 22 Januari 2024, finishnya itu hingga 16 Maret 2024 dengan biaya anggaran sebesar 1,3 M, kurang lebih segitu. Di sini pertama-tama itu kita itu harus men-setup dulu change working time-nya. Nah, di sini kita masuk ke menu option dulu. Di sini kita harus ubah dulu week start on-nya. Dari standar Microsoft Project itu kan ngikutin dari mulai hari Minggu, karena kita di Indonesia itu mulai dari hari Senin. Kemudian setelah itu jamnya juga bisa diatur di sini. Kalau udah itu langsung klik OK. Tapi di sini saya sebelumnya udah men-setup, jadi saya cancel aja. Nah, setelah itu ini kan projectnya itu dimulai dari 22 Januari hingga 16 Maret. Nah, kita itu harus bikin dua kalendernya. Di sini saya udah bikin kalendernya kalender 2024, kemudian exceptionnya di sini itu kita mengisi ya di bulan Februari itu ada tanggal merahnya, jadi si pekerja itu tidak bekerja karena hari merah, tanggal merah. Di sini yang pertama ada Isra Miraj itu di tanggal 8 Februari. Kemudian ada tahun baru Imlek di tanggal 10 Februari juga. Kemudian di tanggal 14 Februari itu ada pemilu 2024. Kemudian kalau setelah udah men-setup si tanggal merahnya itu, kemudian work weeks-nya juga bisa kita atur. Masuk menu detail. Nah, di sini kita kan mulainya itu dari Monday, dari Senin. Kita itu bisa mengatur si jamnya karena saya udah mengaturnya. Di sini itu jam kerjanya dari Senin hingga Kamis itu, Senin hingga Kamis dimulai dari pukul 8 pagi hingga jam 12 siang, kemudian istirahat 1 jam, masuk kembali jam 13.00 atau jam 1 siang sampai dengan pukul 17 atau pukul 5 sore. Kemudian di hari Jumatnya masuk dimulai pukul 8 sampai setengah 12 siang. Kemudian dilanjut untuk Jumatan, istirahat, setelah itu masuk lagi setengah 2 hingga jam 5 sore. Itu setiap hari Jumat udah saya setting di menu detailnya buat hari Jumat. Kemudian Sabtu, di hari Sabtu itu
seperti biasa jam 8 sampai jam 12, kemudian istirahat masuk lagi jam 1 sampai jam 5, kemudian kita libur itu di hari Minggu. Kemudian setelah itu selesai, klik OK. Karena saya udah, jadi cancel aja. Nah, setelah si waktunya udah diatur, kita masuk ke project information. Nah, di sini kita itu mulai memasukkan nih start date-nya, mulai pengerjaannya itu dari hari apa. Saya itu mulai dari 22 Januari 2024. Kemudian si kalender ini kan tadi asalnya standar mengikuti dari bawaan Microsoft Project ini. Karena saya bikin kalender baru, jadi saya menggantinya dengan kalender yang telah saya tadi buat, yang udah disetting juga si hari tanggal-tanggal merahnya. Kemudian setelah itu kita masuk ke test name. Nah, di test name ini di sini itu ada 4 pekerja. Yang pertama ada arsitek, kemudian ada supervisor, lalu ada tukang, yang ketiga, yang keempat itu ada mandor. Nah, yang pertama itu arsitek, meeting dengan klien, supervisor, kemudian dengan mandor. Itu dibutuhkan waktu kurang lebih 2 hari. Lalu revisi desain memerlukan waktu kurang lebih 4 hari. Kemudian sampai dengan si desain ini di-ACC oleh supervisor dan mandor. Arsitek ini membutuhkan waktu 44 hari, yang dimana dimulai pada 22 Januari 2024 sampai dengan 16 Maret 2023. Kemudian ada supervisor ini meeting dengan klien, kemudian membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari. Kemudian survei lokasi lapangan membutuhkan waktu 5 hari. Kemudian mengukur area lahan, kemudian membeli materialnya itu di sini ada semen, kemudian lantai interlock, kemudian ada besi WF, kemudian kursi penonton, jaring lapangan, kemudian gawang, sampai dengan bola futsalnya. Itu kurang lebih membutuhkan waktu sampai dengan 35 hari. Dimulai setelah desain ini di-ACC oleh supervisor, yang dimana di sini sudah tercantum juga dari mulai tanggal 22 Januari itu meetingnya 2 hari sampai dengan tanggal 23 Januari. Kemudian revisinya itu 4 hari, dari tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 29. Revisi desain itu sampai dengan tanggal 29. Kemudian di tanggal 31 Januari ini di ACC oleh supervisor dan mandor. Kemudian ini bisa dimulai. Survei lapangan bisa dimulai setelah desain di ACC oleh supervisor. Supervisor itu meeting dulu sama 2 hari sampai dengan tanggal 2 Februari. Kemudian supervisor ini melakukan survei lapangan selama 5 hari dari tanggal 2 Februari hingga tanggal 9. Itu membutuhkan waktu 5 hari. Kemudian mengukur sampai dengan tanggal
21 Februari itu membeli bahan materialnya. Nah, kemudian setelah materialnya sudah ada di sini, tukang itu membutuhkan waktu kurang lebih 37 hari untuk memproses nih persiapan pengecorannya, dimana persiapan pengecoran itu durasinya kurang lebih bisa 2 hari. Ini tuh persiapannya, belum ngecornya. Kemudian proses pembersihan lapangnya itu kurang lebih 3 hari, kemudian perataan tanahnya 4 hari, pemadatan tanahnya 5 hari, pembuatan besi bekisting 3 hari, pemasangan atau pembersihan bernas itu 2 hari. Kemudian ini proses pengecoran lapangannya membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari. Tukang ini kemudian setelah mengecor lapangan itu mempersiapkan pekerjaan atap, dimana membutuhkan waktu 1 hari untuk persiapan pekerjaan atap. Kemudian memasang besi WF yang tadi, kemudian tiang ceker ayam dipasang juga kurang lebih durasinya 2 hari. Kemudian pemasangan atap 4 hari. Sampai persiapan finishing itu pengecatan lapang futsal, proses pemasangan papan skor, kemudian proses pemasangan tiang gawang, sampai proses pemasangan jaring lapangan futsal, sampai proses pemasangan lantai interlock, kemudian memasang kursi penonton kurang lebih 4-3 hari. Di sini tukang itu seluruhnya kurang lebih kerjanya itu 37 hari. Kemudian di sini ada mandor. Mandor itu melakukan meeting dengan klien arsitek. Kemudian supervisor itu selama 3 hari. Setelah semua proses yang dilakukan oleh tukang itu kan dimulai dari tanggal 22. Setelah si materialnya ini dibeli itu kan tanggal 21. Kemudian si tukang ini mulainya itu dari tanggal 22 Januari sampai dengan 9 Maret. Nah, di sini si mandor itu melakukan meeting selama 3 hari, kemudian memantau kinerja tukang itu selama 39 hari dari tanggal 24 Januari sampai dengan 13 Maret. Nah, di sini itu predecessornya dimulai dari bisa mendesain lapang futsal itu setelah arsitek melakukan meeting dengan klien dan supervisor, maka kemudian muncul ID 2, kemudian ke bawahnya itu 3, kemudian 4. Ini menyusun karena revisi desain ini bisa dilakukan setelah mendesain lapangan futsal. Kemudian si desain bisa di ACC oleh supervisor dan mandor itu setelah revisi desain. Nah, kemudian survei lapangan ini bisa dilakukan setelah supervisor meeting dengan klien, arsitek, dan mandor. Itu semuanya berurutan. Nah, di sini kenapa 999 ini karena semen, lantai interlock, BCWF, kursi penonton, jaring lapangan ini merupakan materialnya gitu, bahan materialnya, karena di sini proses semua dari semen sampai bola futsal ini masuknya itu ke membeli material. Ini membutuhkan waktu
kurang lebih sebanyak 6 hari. Maka dari itu prosesornya itu 9, sama kayak yang ini membeli material. Nah, kemudian tukang ini bisa melakukan proses pembersihan lapangan. Setelah persiapan pengecoran itu kemudian muncul ID angka 21 sampai nyusun semua ke bawah secara tersusun rapi. Waktunya juga sesuai. Nah, setelah semua ID dari si prosesornya terisi, kemudian kita harus mengisikan resource name-nya. Resource name-nya itu dimana meeting satu ini 3 pekerjaan ini dilakukan oleh arsitek. Kemudian si meeting ini kemudian survei lapangan, mengukur lapangan, sampai dengan pembelian material ini dilakukan oleh supervisor. Nah, ini kenapa nggak di inputkan supervisor, karena ini bahan material. Kemudian persiapan pengecoran sampai persiapan pekerjaan atap, kemudian hingga persiapan finishing itu dilakukan oleh tukang, di mana sampai proses pemasangan kursi selesai. Di sini mandor itu tugasnya meeting selama 3 hari, kemudian memantau kinerja tukang selama terjadinya proses pembangunan lapangan futsal. Nah, di sini itu ada gancarnya atau diagramnya di mana di sini semuanya sesuai. Arsitek desain lapangan futsal ini bisa dimulai setelah meeting dengan klien, kemudian sampai supervisor. Bisa survei lapangan itu setelah meeting juga. Nah, kemudian sampai diagram si supervisor ini, ke bawahnya ini materialnya yang tadi, material yang tadi. Nah, kemudian si gancar diagram tukang juga sama, semuanya sesuai. Nah, di sini mandor itu dari awal sampai proses selesai, pemasangan kursi penonton, itu tugasnya mengawasi terus dari awal. Nah, kemudian di sini itu setelah resource name itu ada cost, dimana kita itu bisa melihat secara garis besar anggaran yang dibutuhkan atau pengeluaran dananya. Ini itu bisa keluar ketika kalian itu harus menginputkan dulu dari resource sheet-nya. Nah, dimana di sini itu resource name-nya ada arsitek. Yang pertama ada arsitek, kemudian supervisor, kemudian ada tukang, kemudian ada mandor. Di sini tipenya semuanya bekerja, kemudian inisialnya arsitek itu tulis AR saja, kemudian supervisor itu SPV, kemudian tukang bisa TKG atau apalah, bebas. Nah, max ini kenapa ini 100%, kenapa ini 100%, terus ini 2000%, kemudian yang mandor itu 100%, ini itu jumlah
jumlah si pekerjanya, dimana arsitek itu cuma ada 1 orang, kemudian supervisornya juga 1 orang. Nah di sini tukang itu 2000 orang, berarti jumlahnya itu ada 20 orang. Kemudian mandornya itu ada 1 orang, pekerjanya 100%. Nah di sini itu ada standar rate-nya. Standar rate-nya itu dimana arsitek itu bayarnya itu 1 juta per hari. Kemudian overhead-nya juga sama. Standar rate supervisor itu dimulai dari 200.000 per hari. Overhead-nya juga sama. Kemudian standar rate dari tukang itu 100.000 per hari, ininya sama juga. Kemudian mandor itu 150.000 per hari. Nah di sini sebelum masuk ke pembahasan material ini, di sini itu ada prorated itu dimana kalau misalkan start ini dibayar sebelum melakukan, kalau ini dibayar setiap harinya, kalau N itu dibayar setelah pembangunan selesai. Saya milih prorated aja supaya si bayarnya itu dibayar per hari gitu. Nah base kalendernya itu masukin kalender yang telah tadi di input. Nah setelah dari 4 pekerja ini, kemudian ada material yang harus kita jelaskan juga. Di sini yang pertama resource name-nya itu ada semen, dimana semen ini merupakan material yang dimana materialnya itu 18 kali 25 meter. Kemudian inisialnya itu S. Nah ini jumlahnya itu mungkin ini bukan meter ya, semen berapa kubik gitu, apa inilah contoh aja. Semen itu memakan biaya 202.500. Kemudian lantai interlock itu tipenya material sama, jumlahnya itu ada 416 kotak, inisialnya L. Kemudian memakan biaya 75.500.000 rupiah. Kemudian besi WF itu material juga, totalnya itu ada 500 besi, biayanya memakan 250 juta. Kemudian kursi penonton itu keseluruhannya ada 2000 kursi, memakan biaya 30 juta. Kemudian jaring lapangan itu 26 kali 26 meter, itu memakan biaya 22.500.000. Kemudian gawang futsalnya itu ada 2 unit, dimana di sini 1 unitnya atau 1 gawangnya itu memakan biaya 3 juta. Di sini kan 2 unit, jadi biayanya 6 juta. Kemudian papan skor itu ada 2 papan, dimana per 1 papannya itu 500.000, karena di sini 2 papan jadi 1 juta. Kemudian cat tembok jumlahnya itu 500 kilo, itu memakan biaya 40 juta. Kemudian bola futsal 1 scene itu 1.200.000. Nah arsitek tadi jumlahnya ada 1 orang dengan biaya upah 1 juta per hari. Di sini kita balik lagi ke menu gancar yang tadi. Proses kerja arsitek ini sesuai, semuanya dilakukan setelah penyesuaian. Mendesain lapang futsal bisa terjadi setelah meeting, kemudian revisi desain juga bisa terjadi setelah mendesain. Semuanya udah
udah sesuai, dari atas sampai bawah itu berurutan. Nah kemudian kita akan mencoba ini menghitung sikosnya ini. Tadi kan arsitek itu jumlahnya ada 1 orang, kemudian memakan total dari arsitek ini memakan anggaran sebesar 9 juta, di mana meeting pertama ini dilakukan 2 hari. 2 hari itu berarti dari tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 23 Januari itu 2 juta karena per harinya 1 juta. Kemudian mendesain lapangan futsal itu 4 hari, dimana ini dimulai dari tanggal 24 sampai tanggal 29 Januari. Ini totalnya 4 juta karena 4 hari, per harinya 1 juta. Kemudian revisi 2 hari totalnya 2 juta. Kemudian di ACC 1 hari juga ini memakan anggaran ya 1 juta. Perhitungannya udah sesuai, arsitek kemudian supervisor juga kurang lebih sama. Ini memakan anggaran sebesar 1,2 M. Itu karena material yang tadi ya. Tukang juga sama, semuanya udah sesuai. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam berucap. Ini proyek rancangan pembangunan lapangan futsal yang telah saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.